Halo Bapak Ibu dan teman-teman, perkenalkan, saya Fatima Rumaida Ramadhani dari STITB NIM 1822302. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sekaligus mendemonstrasikan cara mengkoneksikan 4 ESP32 sekaligus, di mana satu ESP32 berperan sebagai access point dan 3 ESP32 berperan sebagai klien. Nah, peralatan yang dibutuhkan ini eh, ada dua jenis rangkaian, yaitu ESP32 yang menjadi access point dan ESP32 menjadi klien. Kalau buat yang access point, perlu satu ESP32, satu breadboard, satu kabel USB, satu lampu LED warna merah, kuning, dan hijau, satu resistor 220 ohm, dan 6 kabel jumper male to male. Sementara itu, untuk ESP32 klien, rangkaiannya cuma butuh satu ESP32, satu breadboard, dan satu kabel USB. Nah, setelah rangkaian dibuat, bisa dilanjutkan dengan setting aplikasi Arduino IDE untuk memprogram ESP32 dan memasukkan kode. Nah, bisa dilihat yang saya tampilkan di layar sekarang ini adalah kode untuk ESP32 yang access point. Jadi pada program ESP32 sebagai access point, ESP32 ini akan membuat jaringan WiFi lokal yang terus memeriksa koneksi dari ketiga klien. Jika klien terhubung, LED yang mewakili klien akan menyala terus-menerus, tapi kalau misalnya kliennya terhubung atau tidak terhubung atau terputus, maka LED akan berkedip. Dan kalau untuk uh, yang ESP32AP ini, setup IP-nya itu cuma menetapkan local IP sebagai IP-nya yang buat ESP32 ini secara statis. Nah, pada program ESP32 sebagai klien, setiap ESP32 klien akan mencoba terhubung ke access point menggunakan SID AP dan password yang sama. Jadi kalau di sini sudah disetting kalau SSID-nya adalah SP32_Fati dan passwordnya 123456788. Ini ada di semua kode SP32 klien. Jika koneksi berhasil, klien akan tetap terhubung dan mengirimkan ping atau sinyal ke AP, dan jika koneksi terputus, klien akan mencoba menyambungkan kembali ke ESP32 yang access point. Setup IP ini ada tiga. Yang pertama buat menetapkan local IP secara statis, terus juga menetapkan IP gateway, yaitu IP yang dipakai sama ESP32 access point, dan juga subnet mask yaitu 255.255.255.0. Terus untuk menjalankan ini, sekarang saya akan mengupload programnya. Jadi sekarang karena sudah tercompile, sudah terupload programnya, bisa kita lihat karena tidak ada yang terhubung. Sebentar. Tidak ada yang terhubung, tiga-tiga lampunya sama-sama berkedip. Sekarang tolong klien satu coba dihubungkan. Oke, sekarang karena klien satu sudah terhubung, jadi yang merepresentasikan klien satu itu adalah lampu LED warna merah. Dia bisa dilihat kalau dia menyala terus-menerus, dan juga di uh, Arduino IDE di serial monitornya sudah terlihat kalau misalnya klien satu terhubung. Jadi ini ada Ella terhubung, dan juga ada uh, informasi mengenai IP dari klien yang terhubung. Oke, sekarang tolong klien 2 terhubung. Oke, karena sekarang klien 2 sudah terhubung, maka lampu LED warna kuning sekarang sudah menyala secara terus-menerus. Dan juga ada pemberitahuan atau pesan baru di Arduino IDE bahwa klien 2 terhubung, yaitu yang ini dinamakan klien yang Belin. Belin terhubung. Oke, next, klien yang nomor 3. Oke. Ini lampu yang LED warna hijau memang agak kurang terang nyalanya, tapi bisa dilihat kalau sekarang dia sudah menyala secara terus-menerus karena klien yang ketiga sudah terhubung, dan bisa dilihat juga kalau di Arduino IDE ini bahwa klien nomor 3 terhubung, yaitu klien yang namanya Kelin. Jadi Kelin terhubung. Oke, karena sekarang sudah tersambung tiga-tiganya, sekarang saya akan mencoba kalau misalnya kliennya satu persatu diputus koneksi dengan SP32 access point. Tolong klien satu diputus koneksinya.
Oke, bisa dilihat sekarang lampu yang warna merah yaitu lampu klien satu sudah berkedip-kedip karena dia sudah terputus koneksinya, dan bisa dilihat juga tadi di Arduino IDE bahwa yang klien Ella ini terputus. Oke. Next bisa klien nomor 2. Oke, sekarang klien nomor 2 sudah terputus. Di Arduino IDE juga sudah terlihat kalau klien yang Berlin ini terputus dan lampunya sekarang sudah tidak menyala secara terus-menerus lagi. Yang terakhir, klien yang nomor 3. Oke, jadi klien nomor 3 sudah terputus juga koneksinya dengan access point, dan bisa dilihat di Arduino IDE sudah terputus dan juga lampunya sudah tidak menyala terus-menerus lagi. Oke. Nah, begitulah cara untuk mengkoneksikan 4 SP32 sekaligus. Sekian dan terima kasih.